Bab 791. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Tempat penunjukan pihak lain berada di hutan belantara terpencil, yang sangat cocok untuk perang besar. Ketika Yang Xuan mendekat, dia melihat dua wanita cantik. Putri kedua memegang pisau panjang dengan cahaya dingin di tangannya, dan matanya dingin. Hanya dengan pandangan ini, Yang Xuan dapat menyimpulkan bahwa kedua wanita ini jelas bukan lawan dari Skylark Begonia. Karena seorang ahli sejati tidak akan pernah memiliki semangat kekerasan sedikit pun di matanya, tetapi akan setenang air bawah laut. Jelas, tingkat kedua wanita di seberang itu satu tingkat lebih rendah dari Skylark Begonia. Saya Yang Xuan, menurut perjanjian, bisakah Anda membiarkan teman saya pergi dulu? Yang Xuan Ping berbicara dengan pelan. Putri kedua juga sangat dapat dipercaya. Begitu dia mengambil ujung pisau, dia memotong tali yang diikatkan ke Long Aotian. Long Aotian bebas dan berlari ke arah Yang Xuan Fei. Setengah kepalanya muncul di belakangnya. Tampaknya dia sangat ketakutan. Saudara Yang, cepatlah cari kesempatan untuk lari. Kedua wanita ini adalah dua goblin. Ketika Long Aotian ketakutan, dia tidak lupa mengingatkannya dengan menekan suaranya. Setelah dia diculik di sini oleh putri keduanya, dia tidak berdiam diri. Dia memarahi dan mengatakan bahwa pihak lain hanya tahu serangan diam-diam. Dia bisa mati, tetapi dia tidak akan pernah yakin. Kemudian kedua wanita itu benar-benar membebaskannya dan berjanji untuk melepaskannya segera setelah dia menang. Long Aotian menggertakkan giginya, hanya menganggap pisau yang dideritanya sebagai serangan diam-diam pihak lain, dan kemudian menyerbu ke arah pihak lain. Akibatnya, tidak peduli bagaimana dia berubah dan mengayunkan pedang, gerakannya tidak pernah melebihi setengah gerakan di depan pihak lain. Ini membuat Long Aotian ketakutan, karena dia dapat melihat bahwa teknik pisau pihak lain tidak pintar, tetapi sederhana dan cepat. Tetapi dalam pandangan Long Aotian, orang normal sama sekali tidak mau memiliki kecepatan secepat itu, jadi dia menyimpulkan bahwa kedua wanita itu mungkin bukan manusia sama sekali, dan mereka mungkin dua goblin wanita. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu cepat? Di depan kecepatan absolut, gerakan apapun menjadi mubazir. Kamu istirahat. Yang Xuan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Long Aotian untuk minggir, lalu menatap putri kedua dan berkata, aku benar-benar ingin tahu mengapa kalian berdua berurusan denganku dan saudara-saudaraku. Apakah ada festival di antara kita? Hanya saja kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang Xuan ingin mencari tahu alasannya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia ditatap oleh kedua wanita itu. Salah satu pihak lainnya berkata dengan suara dingin, simpan pertanyaan ini untuk kehidupan selanjutnya. Suara itu jatuh, dan kedua wanita itu tiba-tiba datang terbang sambil membawa bunga-bunga perak. Kedua orang ini layak menjadi roh pisau. Mereka hanya menggunakan beberapa gerakan sederhana untuk berubah menjadi ki pisau. Di mana bunga-bunga bergulung, tanaman dan pohon dipotong satu demi satu seperti daun bawang, dan bagiannya sehalus cermin. Yang Xuan melihat pemandangan itu dengan wajah santai dan tangannya di dada. Ketika kedua gadis itu melihat sikap menghina satu sama lain, mereka tidak bisa menahan amarah. Mereka memiliki dua pisau panjang, satu di kiri dan satu di kanan, dan ingin mencabik pria itu menjadi tiga bagian dengan satu pisau. Long Aotian di satu sisi berkeringat dingin. Meskipun dia juga tahu bahwa saudara yang sangat kuat, dia tidak mungkin kebal. Kedua iblis wanita itu benar-benar membuat Long Aotian takut sekarang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka hanya menggertakkan gigi dan berteriak, saudara Yang, hati-hati. Ketika suara itu jatuh, Long Aotian bergegas ke Yang Xuan dengan langkah anak panah, membuka lengannya untuk melindungi Yang Xuan di belakangnya, mengatupkan giginya dan bersiap untuk mati. Sial! Ketika dua pisau panjang itu kurang dari satu kaki dari dada Long Aotian, dua sosok tiba-tiba muncul dalam tusukan miring itu, disertai dengan suara emas dan besi yang dahsyat. Seketika, keempat sosok itu bertarung bersama seperti sisa-sisa, dan bahkan film-film Hollywood tidak berani membuat adegan ini. Long Aotian tercengang. Ketika dia menjadi bandit kuda, dia adalah pria yang percaya diri. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia adalah yang pertama di dunia, dia setidaknya bisa masuk dalam 10 besar di dunia. Kemudian, setelah pergi ke kamp pelatihan Tianmi, ketiga pandangannya benar-benar segar kembali, dan dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur.
Bahkan 9.527 yang tersenyum dapat dengan mudah mengalahkannya dengan satu tangan. Kemudian dia dengan jujur melakukan pelatihan iblis selama beberapa bulan, mencoba yang terbaik, melemparkannya ke bawah, dan keterampilannya meningkat pesat. Meskipun masih ada jarak yang jauh dibandingkan dengan orang gila Tianmi, Long Haotian masih percaya bahwa selain orang gila Tianmi, kemampuannya dapat menempati peringkat 500 teratas di dunia. Namun, ketika dia bertemu dengan dua iblis wanita ini hari ini, dia tahu bahwa belum lagi 500 teratas di dunia, diperkirakan 5.000 teratas sudah cukup. Secara khusus, melihat pemandangan di depannya dan keempat sosok yang saling terkait, Long Haotian akhirnya memahaminya sepenuhnya. Dia dulu seperti semut yang kuat. Dia pasti luar biasa di antara jenisnya. Namun selain semut, ada banyak spesies di dunia, seperti singa, harimau, dan macan tutul. Saudara Yang, apakah ada banyak orang kuat seperti mereka? Long Haotian bertanya dengan menggigil. Yang Xuan berkata, tentu saja tidak banyak. Mereka termasuk ahli kelas 1. Dilihat dari seluruh dunia, tidak masalah untuk setidaknya masuk dalam 5.000 teratas. Apa? 5.000? Long Haotian hanya merasakan dengungan di otaknya. Seorang master yang mengerikan hanya berada di peringkat 5.000 teratas. Lalu dia tidak akan masuk dalam 50.000 teratas. Mengapa kamu membantuku menangkis pisau tadi? Yang Xuan bertanya dengan penuh minat. Baru saja Long Haotian tiba-tiba bergegas keluar untuk melindunginya, yang agak tidak terduga bagi Yang Xuan. Di saat hidup dan mati ini, yang ditunjukkan seseorang adalah sisi dirinya yang paling nyata. Meskipun Yang Xuan tahu bahwa Long Haotian tidak jahat, dia tidak terlalu berhati-hati dan menghormatinya. Tetapi saya tidak berpikir dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Long Haotian berkata dengan jujur, jika kita hanya berbicara tentang persahabatan pribadi kita, tidak masalah bagimu untuk tidak memiliki lengan atau kaki. Tetapi jika kamu ingin mempertaruhkan nyawamu, kamu tidak boleh berada di sana sekarang. Tetapi dari situasi keseluruhan, Anda adalah penguasa kehancuran surga. Sebagai bawahan, adalah tugas saya untuk melindungi keselamatan pemimpin. Dan jika sesuatu terjadi pada Anda, tidak akan ada pemimpin saat langit runtuh, jadi saya harus menyelamatkan Anda, atau saya akan menjadi milik langit. Yang Xuan mengangguk diam-diam. Tampaknya pencucian otak para bandit kuda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil. Mereka menganggap Tianmi sebagai kepercayaan yang lebih tinggi daripada kehidupan mereka sendiri. Saat ini, Skylark Begonia dan dua roh pedang telah bertarung selama ratusan ronde. Mereka melakukannya dengan lebih cepat. Di mata Long Haotian, itu adalah bayangan seperti tornado, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat apapun. Namun, di mata para ahli seperti Yang Xuan, mereka dapat melihat setiap gerakan mereka. Jika Skylark dan Begonia melepaskan pertarungan, mereka akan saling kalah dalam 50 ronde. Tetapi karena Yang Xuan telah berbicara sebelumnya, kedua wanita itu mencoba segala cara untuk memaksa satu sama lain menggunakan semua gerakan sebanyak mungkin. Melihat pertarungan di depannya, mata Yang Xuan berangsur-angsur berbinar. Pada ronde ke-300, Yang Xuan senang. Sepertinya tebakanku benar. Kedua wanita ini benar-benar orang yang ingin kutemukan. Berhenti. Yang Xuan segera memberi perintah. Burung Lark Begonia segera mengakhiri pertarungan, menjatuhkan pisau putri kedua pada saat yang sama, dan kemudian menempelkan ujung pedang ke leher putri kedua. Yang Xuan menyesuaikan suasana hatinya, menarik napas dalam-dalam, menatap putri kedua dan berkata dengan lemah, siapa kamu dan mengapa kamu ingin berurusan denganku? Melihat wajah putri kedua, Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya dan berkata kepada naga Haotian di sebelahnya, kedua orang ini memberimu hadiah, apapun yang kau lakukan. Begitu pidato ini keluar, wajah kedua wanita itu tiba-tiba berubah. Halo semuanya, saya penulis buku ini. Pada hari Juni, saya minta maaf lagi. Cedera bahu semakin serius. Saya hanya bisa mengetuk keyboard dengan satu tangan dan makan obat penghilang rasa sakit setiap hari. Dari kemarin hingga hari ini, saya memompa 7 tabung Efusion di bahu, dan saya akan terus merokok besok. Sakit kepala itu karena saya masih pilek parah. Saya juga meminumnya. Saya benar-benar tidak bermaksud menunda lebih atau kurang. Mohon maafkan saya. Ketika cederanya pulih, saya akan menebus semua bab yang hilang. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Saya tunduk kepada Anda di sini. Saya sangat menyesal Yang Xuan mengatakan ini untuk menakut-nakuti putri kedua, tetapi tanpa diduga,
Long Aotian menggaruk kepalanya, tampak malu dan berkata, "Kakak Yang, kita bukan bandit sekarang. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri?" Burung lark dan begonia di satu sisi tiba-tiba menatap Yang Xuan. Yang Xuan memiliki garis hitam di dahinya. Dia berharap bisa menendang Long Aotian dari atap. Lupakan saja, bawa orang kembali dulu. Kedua wanita itu ditahan di ruang bawah tanah kamp pelatihan pinggiran timur. Desain ruang bawah tanah ini sangat unik, dikelilingi oleh warna putih bersih, tidak ada jendela, dan lampu pijar terang berada di atas kepala. Tidak ada perabotan di dalamnya. Jika orang terkunci di lingkungan ini, saraf mereka akan segera runtuh. Yang membuat Yang Xuan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa tekad kedua wanita itu sangat kuat. Mereka telah ditutup selama 7 hari 7 malam, tetapi kedua wanita itu masih menolak untuk melepaskannya. Anda tahu, sangat mengagumkan untuk menghabiskan 72 jam di tempat seperti itu. Pada awal pelatihan, bahkan kupu-kupu ekor burung layang-layang terbaik pun hanya tinggal di sini selama 5 hari 5 malam. Saudara Yang, jangan terlalu repot-repot. Sepiring air cabai tinja harimau dan cambuk sudah cukup. Zhang Beike tidak dapat memahami latihan Yang Xuan dan menganggapnya membuang-buang waktu. "Minggir!" Yang Xuan menendang pantat pria itu dengan tidak sabar. Yang Xuan tidak tahu bagaimana menggunakan penyiksaan untuk membuat orang berbicara, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Caranya jauh lebih kejam daripada air cabai tinja harimau. Bahkan jika manusia besi jatuh ke tangannya, dia harus berbicara. Hanya saja identitas kedua wanita ini terlalu halus dan mahal. Di mana mereka bisa mendapatkan kerusakan pada tubuh mereka. Hanya Yang Xuan sendiri yang mengerti bahwa dia benar-benar mengambil harta karun kali ini. Meskipun Daoling dan Jianling adalah roh langka, mereka sangat terkejut. Konstitusi roh pedang sangat langka. Dapat dikatakan bahwa itu langka di antara yang langka. Meskipun Daoling langka, jumlahnya jauh lebih banyak daripada Jianling, dan bakatnya jauh dari Jianling. Oleh karena itu, bagi organisasi-organisasi besar itu, keberadaan Daoling, yaitu iga ayam, tidak akan dijarah seperti Jianling. Namun, di antara roh-roh Dao, ada semacam yang terbaik. Ada roh Dao Zichun, kelangkaan roh Dao murni tidak kalah dengan roh pedang. Apa yang dibawa Yang Xuan di punggungnya sekarang dapat dikatakan semakin besar dan besar. Memimpin Tianmi untuk menyatukan dunia bawah tanah Longxia hanyalah salah satunya, dan itu adalah yang termudah dari beberapa hal. Hal lainnya adalah dunia gelap. Yang Xuan sekarang sangat yakin bahwa dia tidak dapat sepenuhnya meninggalkan dunia itu dalam hidupnya dan akan kembali suatu hari nanti cepat atau lambat. Namun sekarang situasi di dunia gelap sedang melonjak, dan perubahan yang mengguncang bumi terjadi hampir setiap hari. Selain itu, kontradiksi antara pasukan Xuanzi dan kelompok Night Owl semakin dalam, dan perang tidak dapat dihindari lagi. Yang Xuan harus siap untuk peluncuran besar sepanjang waktu. Selain pasukan Xuanzi, dia harus diam-diam mengolah beberapa kartunya di sini. Jika tidak, jika Anda benar-benar menghadapi raksasa kelompok Owl, tidak ada yang bisa mengatakan hasil akhirnya. Hal ketiga juga merupakan hal yang paling mendesak dan penting. Itu adalah duel dengan iblis pedang setahun kemudian. Su Chunyun, Santo Pedang, ada di hati Yang Xuan. Itu sudah sangat tinggi. Tetapi bahkan Su Chunyun mengatakan bahwa hanya 30% iblis pedang yang pasti akan menang. Seberapa mengerikan itu, Yang Xuan hanya memiliki 1 tahun tersisa. Tahun ini, bahkan jika dia mendapatkan buku panduan pisau terbaik, senjata sihir terbaik, dan berlatih gila-gilaan 24 jam, setiap menit, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari iblis pedang. Jadi dia harus mencari cara lain. Satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis pedang adalah dengan mencoba membentuk susunan serangan dan pembunuhan bintang 7. Susunan ini juga merupakan rahasia terbesar yang terkubur dalam hati Yang Xuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Dia mendapatkan naskah rahasia susunan ini secara kebetulan di awal. Dia sudah terbiasa dengan metode susunan-susunan ini. Dan dia juga tahu bahwa begitu susunan ini terbentuk, kekuatannya benar-benar tak terhitung. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan iblis pedang. Tetapi kesulitan dari susunan ini adalah membutuhkan 7 ahli top, dan karakteristik ketujuh orang ini harus saling melengkapi dengan sangat baik. Saat ini, ada 5 orang, yaitu Yang Xuan sendiri, Skylark dan Santing, serta Su Chunyun dan Yao Bin.
Yang Xuan dan Su Chunyun telah mencapai kekuatan untuk membentuk susunan serangan dan pembunuhan bintang 7. Meskipun Skylark, Begonia, dan Yao Bin untuk sementara miskin, bukanlah masalah yang sulit untuk mencapai level itu dalam waktu 1 tahun dengan bakat mereka. Sakit kepala terbesar adalah masih ada 2 orang, dan kedua orang ini pastilah eksistensi puncak teknik pedang. Hanya dengan cara ini kita dapat memainkan peran pelengkap dengan Skylark Begonia dalam susunan. Tetapi untuk menemukan orang seperti itu hampir seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang Xuan telah sakit kepala karenanya. Tetapi tanpa diduga, Tuhan mengirimkan 2 kandidat yang sangat baik dengan konstitusi roh Dao murni dan saudara kembar kepadanya. Sekarang orang-orang telah menemukannya. Masalah berikutnya adalah bagaimana membuat kedua orang ini mematuhi perintah mereka. Pertama-tama, kita perlu mencari tahu mengapa mereka datang untuk membunuh diri. Mereka sendiri dan apa kontradiksi yang mereka miliki dengan diri mereka sendiri. Jika tidak, bahkan kebencian pun belum terselesaikan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bekerja sama dengan diri mereka sendiri dengan jujur? Namun, kedua roh Dao murni ini tidak masuk. Bagaimanapun, mereka menolak untuk mengungkapkan setengah kata pun. Dan Anda tidak dapat memukul atau memarahi. Apa yang harus saya lakukan? Tepat ketika masalah ini menjadi tidak jelas, pengawal elit pasukan Xuanzi yang bertugas melindungi Sunan secara diam-diam tiba-tiba memanggil, "Saudara Yang," baru saja sekelompok orang tak dikenal mencoba menyerang Nona Su. Yang Xuan tiba-tiba berkeringat dingin dan buru-buru berkata, "Bagaimana situasinya sekarang?" Pihak lain dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, Saudara Yang. Nona Su aman. Kami telah membunuh orang-orang itu dan meninggalkan mulut yang hidup. Tolong beri instruksi, bawa orang-orang ke kamp pelatihan segera." Setelah beberapa saat, beberapa prajurit elit Xuanzi mendatangi Yang Xuan dengan wajah bersalah. "Saudara Yang, saya minta maaf. Karena kelalaian kami, pria itu menggigit lidahnya dan bunuh diri di jalan." "Bagaimana caranya? Orang yang masih hidup tidak akan bisa melihatnya," teriak Yang Xuan dengan marah. Dia selalu bersikap baik kepada saudara-saudara Xuanzi Jun, tidak pernah berpura-pura, dan selalu memperlakukan mereka sebagai saudaranya. Namun, masalah ini menyangkut keselamatan Sunan, jadi Yang Xuan pasti sedikit bersemangat. "Saudara Yang, tenanglah dan kami akan menerima hukumannya." Para elit itu dipilih secara ketat oleh Sue Chao. Mereka tidak pernah membuat alasan apapun setelah semuanya kacau. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya perlahan, mengangkat tangannya dan berkata, "Hanya saja, saya tidak menyalahkan Anda. Apakah ada yang mencurigakan tentang orang-orang ini?" Para elit terkemuka menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki apapun untuk membuktikan identitas mereka. "Oh, omong-omong, kami menemukan benda ini pada salah satu dari mereka." Setelah itu, pria itu dengan cepat mengeluarkan kartu seukuran kartu remi. Yang Xuan mengambil kartu itu dan melihatnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa kartu itu berwarna gelap, dan ada kata merah darah, "bunuh," di tengahnya, yang terlihat sangat aneh. Zhang Beikei berkata, "Apakah ini pertanda kekuatan bawah tanah? Mengapa kamu tidak bertanya pada Lao Huang?" Yang Xuan mengangguk dan buru-buru menelepon si Musang. "Lao Huang, ada sesuatu di sini. Aku mengirimkannya ke ponselmu. Coba lihat apakah kamu mengetahuinya." "Haha, Saudara Yang, kamu mencari orang yang tepat. Semua temanku di Jianghu tahu bahwa aku adalah seekor musang. Tidak ada yang tidak ku ketahui di dunia ini. Coba aku lihat apa ini." Di tengah pembicaraan, tidak ada suara di ujung telepon. Yang Xuan segera mengerutkan kening dan berkata, "Lao Huang, bagaimana situasinya?" Setelah sekian lama, si musang tiba-tiba berteriak, "Saudara Yang, larilah." Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan bertemu dengan seorang penipu ulung seperti musang. Ketika dia takut, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, "Aneh, mengapa kamu tidak berpura-pura dipaksa hari ini?" Menurut karakter musang, orang suci pemaksaan, bahkan jika Raja Surgawi Laosu turun ke dunia dan pisau ada di lehernya, dia harus tangguh dan berpura-pura menjadi pemaksa terlebih dahulu. "Saudara Yang, kamu telah membuat keranjang besar. Ini adalah pos hitam pembunuh darah dari klub Wensi." Pos hitam itu muncul. Dikatakan bahwa kelompok gelap klub Wensi telah tiba. "Lari cepat." Musang itu sangat ketakutan sehingga suaranya berubah di ujung telepon. "Masyarakat Wensi, pasta hitam pembunuh darah. Kelompok gelap, apa-apaan ini?"
Mengapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Yang Xuan mengerutkan kening dan mengatakan bahwa kata-kata baru ini juga merupakan kabut di dahinya. Si Musang menelan ludah beberapa kali di ujung telepon, yang sedikit meredakan suasana hatinya. Saudara Yang, bagaimana Anda bisa tahu bahwa bos klub Wensi adalah Xie Wensi, pemimpin Hongmen saat ini? Setelah Xie Wensi menyelenggarakan pertemuan Wensi, ia menaklukkan timur dan barat, dan kemudian memperoleh kepercayaan dari Yin Peng, saudara tertua Hongmen saat itu, jadi ia menyerahkan Hongmen kepada Xie Wensi. Sejak Xie Wensi menerima posisi pemimpin Hongmen, klub Wensi secara bertahap tidak lagi menonjolkan diri. Segala hal besar dan kecil ditangani atas nama Hongmen. Namun, ini tidak berarti bahwa masyarakat Wensi telah menurun, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Bagi Hongmen, masyarakat Wensi saat ini setara dengan kaisar tertinggi dan penguasa sebenarnya di balik layar. Kelompok gelap adalah organisasi pembunuh rahasia masyarakat Wensi, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jiang Sheng. Stiker hitam adalah simbol kelompok gelap. Ada pepatah di Jianghu, stiker hitam Wensi membunuh darah yang tak terbatas dan memberi perintah kepada para pahlawan. Jangan berani tidak patuh. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Musang itu begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak berpura-pura melihatnya. Xie Wensi jelas merupakan legenda terkenal di Jianghu bawah tanah Longxia. Dia telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Selain itu, pria ini terkenal kejam dan kejam, tetapi semua orang yang bercampur dalam Jianghu Longxia takut mendengar nama Xie Wensi. Posisi Xie Wensi di Jianghu Longxia hampir menjadi pemujaan totemik. Dia adalah dewa bawah tanah tertinggi di antara banyak orang. Lao Huang, aku akan memberimu tugas. Kamu segera menyebarkan semua saudara Longtang yang tersisa di Nanjiang. Hanya ada satu tujuan. Kamu mencoba segala cara untuk mengirim semua orang yang mencurigakan. Khususnya masyarakat Wensi, asalkan bertemu, mereka tidak perlu kembali. Mereka bisa langsung melakukannya. Yang terbaik adalah menangkap yang hidup. Jika mereka tidak bisa menangkap yang hidup, mereka akan membunuh mereka. Dengarkan dengan jelas. Setelah Yang Xuan memberi perintah, tidak ada jawaban dari Musang di ujung telepon. Rumput, tanyakan sesuatu, apakah kamu mendengarku? Yang Xuan menaikkan volume. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ujung telepon. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf, ponsel Anda mati. Tolong nanti Toshishi. Musang, pamanmu, jika kamu tidak berbicara dengan baik, aku akan mengikatmu dan mengirimmu ke Xie Wensi. Yang Xuan sangat marah sehingga dia berteriak dengan marah di telepon, bahkan jika itu tipuan, bisakah kamu berlatih bahasa Mandarin dengan jelas terlebih dahulu? Dan bahasa Inggrismu, kamu membuatnya sendiri. Bahkan Pinyin pun keluar, ketika aku tidak lulus dari taman kanak-kanak. Sementara Yang Xuan marah, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang operasi Musang yang luar biasa itu. Meskipun orang ini selalu mengatakan bahwa dia adalah keturunan keluarga kerajaan, Kaisar Kuning dari 3 kaisar dan 5 kaisar di zaman kuno adalah paman keduanya, jadi nama keluarganya adalah Huang. Namun, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa Musang itu adalah penduduk asli Basu. Meskipun dia selalu berbicara bahasa Mandarin dalam bahasa Mandarin, Tram yang asin dan merica itu selalu menggigil dengan lembut. Ketika dia menyamar sebagai layanan pelanggan, dia hanyalah seorang pria besar. Dia sangat populer di Tram. Dia bisa merasakan panci rasa panas di layar. Yang membuat Yang Xuan tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa Musang itu menciptakan bahasa Inggrisnya sendiri. Telepon yang Anda panggil tidak dapat dihubungkan untuk saat ini. Siapa yang menyuruhnya menerjemahkannya sebagai Yuhitifoneisdi? Silakan panggil lagi nanti. Terjemahan dari Musang jenius itu adalah, tolong telat Toshishi. Akhirnya, bahkan Pinyin pun keluar. Yang Xuan benar-benar ingin mengalahkan orang ini melalui telepon. Si Musang berkata dengan sedih di ujung telepon, Saudara Yang, aku tidak bermaksud menipumu. Aku tidak takut pada Xie Wensi. Itu terutama karena gandumku sudah matang dan ibuku menyuruhku pulang untuk mengumpulkan gandum, jadi aku ingin mengambil cuti 2 hari. Woge, Yang Xuan berusaha menahan emosinya, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang, menekan amarahnya dan berkata dengan tenang, baiklah, pergilah, kumpulkan gandummu, dan kubur dirimu untuk menyuburkan gandum. Setelah itu, dia menutup telepon dengan keras.
Khawatir dia akan dipaksa menjadi skizofrenia jika dia berkomunikasi dengan si Musang lagi. Sekarang aku benar-benar ingin menangkap Lao Huang dan menghajarnya. Zhang Beikai menggertakkan giginya. Baru saja dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan si Musang di telepon. Yang Xuan mengangkat tangannya. Lupakan saja, urusan bisnis. Lao Huang masih sangat bisa diandalkan kecuali dia sedikit licin. Sekarang aku mungkin bisa mengenali kedua wanita ini. Oh, Zhang Beikai buru-buru bertanya, siapa mereka? Yang Xuan tersenyum. Jika tebakanku benar, mereka adalah istri kembar Xie Wenxi. Yang satu adalah Gao Huiyu dan yang lainnya adalah Gao Huimei. Wipe, tidak heran mereka begitu cantik. Ternyata mereka adalah saudara perempuan Gao yang legendaris. Zhang Beikai terkesima. Siapapun yang tahu sedikit tentang Jianghu bawah tanah Longxia tahu bahwa Xie Wenxi adalah orang yang sangat menuntut dengan pengendalian diri dan disiplin diri yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Namun, dia memiliki 3 wanita, salah satunya kemudian berpisah dengan Xie Wenxi karena alasan identitas. Sekarang dia ditemani oleh saudara perempuan kembar keluarga Gao yang legendaris yang tampak seperti abadi. Jika demikian, semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Di utara, bandit Tianmi dan Ma membuat Xie Wenxi menderita kerugian besar. Jika Xie Wenxi tidak membalas dendam ini, gengsi dan reputasinya di dunia persilatan akan sangat rusak. Namun, tidak mungkin untuk pindah ke selatan, karena ini adalah wilayah asosiasi dunia. Cara terbaik adalah dengan diam-diam mengirim para ahli ke Nanjiang untuk membunuh beberapa pemimpin. Namun, tanpa diduga, pengunjung itu ternyata adalah saudara perempuan Gao. Terlebih lagi, saudara perempuan Gao sebenarnya adalah 2 ahli tingkat atas. Oh, tidak, Zhang Beikai tiba-tiba teringat sesuatu, bahkan jika ada orang di Nanjiang yang membunuh pasta hitam dan kelompok gelap, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Xie Wenxi ingin membalas dendam terhadap kita. Namun, ini tidak berarti bahwa kedua wanita itu adalah saudara perempuan Gao. Mungkin mereka hanya 2 ahli di bawah Xie Wenxi. Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bermain dengan rasa, saya pikir Anda harus tahu orang seperti apa Xie Wenxi. Yang Xuan membuat kesimpulan yang sangat akurat, Xie Wenxi adalah orang yang bulu matanya cekung, dan seluruh tubuhnya penuh dengan hati. Kedua wanita itu tiba-tiba terputus. Xie Wenxi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Kamu tidak perlu memikirkannya, itu pasti ada di tangan kami. Jika kamu menghubungi kami secara langsung saat ini, kamu akan tertangkap dan dituntun oleh hidung kami. Xie Wenxi tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, jadi dia pertama-tama berdiri diam, dan kemudian mengirim elit kelompok gelap untuk menyelinap ke Nanjiang. Alasan mengapa dia tidak melakukannya secara langsung kepada kami, tetapi berfokus pada menantu perempuan saya, yang menunjukkan bahwa kedua wanita itu memiliki bobot yang besar di hati Xie Wenxi. Xie Wenxi berencana untuk mengikat menantu perempuan saya dan memegang chip sehingga dia dapat sejajar dengan saya di meja perundingan, yaitu Xie Wenxi. Diperkirakan dia memiliki otak ini. Setelah mendengar kesimpulan Yang Xuan, Zhang Beikai dan yang lainnya tercengang dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap pikiran Xie Wenxi. Sepertinya bukan kebetulan kalau anak ini datang ke sini di usia muda. Aku khawatir dia jauh lebih mengerikan daripada rumor-rumor di dunia persilatan. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Bahkan Zhang Beikai, yang selalu tidak kenal takut, meningkatkan kewaspadaannya. Jika nilai kekuatan pihak lain sangat tinggi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Namun, yang benar-benar mengerikan di dunia ini bukanlah orang-orang yang menggunakan kekuatan, tetapi orang-orang yang bermain dengan otak mereka. Karena tidak peduli seberapa keras tinju, pada akhirnya otaklah yang mendominasi. Tidak peduli Wen Xihui atau Hong Men, mereka benar-benar merupakan kekuatan arus atas terkemuka di dunia persilatan bawah tanah Longxia. Saat ini, kedua raksasa ini dipegang oleh Xie Wenxi, yang memiliki pikiran yang mengerikan, dan harus membuat orang menyebutkan 12 poin semangat. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Beikai bertanya, lawannya mengerikan, tetapi itu membangkitkan hatinya yang suka berperang. Selama kamu berpikir bahwa lawanmu saat ini adalah Xie Wenxi yang legendaris, semua orang akan merasa darahnya mendidih. Lagi pula, sebelum mereka tiba di ujung surga, tidak peduli apapun identitas mereka sebelumnya, nama Xie Wenxi bagi mereka tampaknya sangat dekat dengan sebuah deklarasi.
Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan bertarung dengan penyihir bawah tanah ini dengan warna legendaris yang tak tertandingi. Yang Xuan tersenyum tipis, karena sempoa Xie Wenxi telah gagal, hal berikutnya akan jauh lebih mudah. Ayo pergi dan temui dua istri cantik Xie Wenxi. Ruang bawah tanah. Gao Huiyu dan Gao Huimei memejamkan mata dan mengepalkan tangan mereka. Mereka menanggung penderitaan spiritual yang hebat dan menggertakkan gigi mereka agar tidak pingsan. Hanya ada satu keyakinan yang membuat mereka begitu ulet, yaitu Xie Wenxi. Kedua saudari itu tahu bahwa begitu identitas mereka terbongkar dan lawan mengetahui hubungan antara mereka dan Xie Wenxi, lawan akan menggunakannya sebagai pegangan untuk memaksa Xie Wenxi. Inilah yang sama sekali tidak ingin mereka lihat. Mereka telah mencoba bunuh diri, tetapi ruang rahasia ini telah dirancang dengan mempertimbangkan hal ini. Dinding putih susu di sekelilingnya dilapisi dengan lapisan karet khusus yang tebal. Bahkan jika Anda memukulnya dengan kekuatan besar, Anda hanya akan merasa pusing dan tidak akan pernah mematahkan kepala Anda. Dan kedua saudari itu disuntik dengan obat khusus, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit gigi dan bunuh diri. Penderitaan seperti ini yang tidak dapat bertahan hidup atau mati tidak terbayangkan jika itu bukan pengalaman pribadi. Apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Kedua saudari itu tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika mereka melihat dua pria aneh tiba-tiba muncul di ruangan itu, reaksi pertama mereka adalah bersantai dan bersukacita. Jika Anda tinggal di ruangan kecil ini dengan warna putih bersih di semua sisi, siang dan malam, dan tidak ada konsep waktu untuk waktu yang lama, informasi apapun dari luar akan membuat Anda merasa seperti minum hujan. Perkenalkan saya Yang Xuan yang Anda cari. Saya yakin Xie Wenxi telah memberikan Anda foto-foto saya. Yang Xuan tersenyum tipis. Apa, Xie Wenxi? Kami tidak mengerti apa yang Anda katakan. Gao Huiyu berkata dengan suara yang dalam, kami hanya mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Jangan mencoba mengeluarkan majikan dari mulut kami. Ini adalah aturan profesional industri kami. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Xuan dan Zhang Beike tiba-tiba saling memandang dan tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Senyum itu membuat kedua saudara perempuan itu bingung. Mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Zhang Beike berkata dengan gembira, kakak tertua Tang Hongmen saat ini, pendiri masyarakat Wenxi dan Xie Wenxi yang terkenal di dunia sangat kekurangan uang. Terlalu pendek untuk kedua istrinya yang cantik untuk berperan sebagai pembunuh tamu, tetapi jangan katakan itu. Jika kalian berdua benar-benar pembunuh, kalian pasti ahli tingkat atas di level S. Kedua saudara perempuan itu tampak bingung. Aku tidak mengerti apa yang kalian katakan. Kedua saudara perempuan itu merasa hampa, tetapi mereka masih berbicara dengan keras. Oh, benarkah? Zhang Beike mengambil kartu hitam pembunuh darah dari tangannya dan dengan lembut melemparkannya di depan kedua saudara perempuan itu. Pasta hitam pembunuh darah. Dengan satu suara, kedua saudara perempuan itu sangat terkejut melihat tiang hitam itu. Tetapi begitu mereka selesai berbicara, kedua saudara perempuan itu menyadari bahwa mereka telah keceplosan. Konon, dua saudara kembar Xie Wenxi, Gao Huiyu dan Gao Hui, sama cantiknya dengan peri. Sekarang mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Yang Xuan berkata pelan, selain cantik, masih ada dua roh Dao yang langka. Tampaknya Xie Wenxi sangat beruntung. Gao Huiyu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara kasar, Yang Xuan, jika kamu seorang pria, kamu akan membunuh kami. Jika kamu mengancam Wenxi dengan kami, keterampilan apa itu? Gao Huimei juga mengikuti, dan jangan khawatir, bahkan jika kamu menganggap kami sebagai keripik, Wenxi tidak akan tertipu. Yang Xuan tertawa, bukan hak orang lain untuk menilai apakah aku seorang pria. Aku di sini hari ini, bukan untuk mengancam Xie Wenxi dengan kalian berdua. Sejujurnya, jika aku ingin berurusan dengan Xie Wenxi, aku tidak perlu menyandera sama sekali. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Gao Huimei mendengus dingin, terserah kau mau membunuh atau memotong. Pokoknya, kami tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Lagi pula, aku yakin Wenxi tidak akan terjebak olehmu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata pelan, bagaimana kalau aku bilang bahwa bagian dari transaksi ini adalah nyawa Xie Wenxi? Kedua saudari itu tiba-tiba mengubah raut wajah mereka, apa maksudmu? Yang Xuan tersenyum dingin,
lalu memberi isyarat kepada Zhang Beikai, lalu berbalik dan pergi. Zhang Beikai menepuk tangannya 2 kali, dan tiba-tiba 7 atau 8 pria kekar masuk dari luar, memegang peralatan fotografi profesional seperti kamera dan reflektor. Bahkan ada kasur di lantai. Apa yang kau inginkan? Kedua saudari itu sepertinya punya firasat samar tentang sesuatu. Zhang Beikai tersenyum. Jangan gugup, aku akan membuat film baru-baru ini. Untung saja kekurangan 2 pahlawan wanita. Hari ini adalah keberuntunganmu. Biarkan kalian berdua memerankan pahlawan wanita. Jika nanti populer, jangan lupa berterima kasih padaku. Hahaha. Tangan Zhang Beikai tidak diragukan lagi menusuk kelemahan kedua saudara perempuan dari keluarga Gao. Kedua saudara perempuan itu setia kepada Xie Wenxi. Mereka lebih baik mati 10.000 kali daripada melakukan hal semacam ini. Namun, Yang Xuan tidak membiarkan Zhang Beikai benar-benar melakukannya, hanya memasang formasi untuk menakut-nakuti. Itu bukan Yang Xuan renci, tetapi di satu sisi, dia akan bekerja sama dengan kedua saudara perempuan itu di masa depan. Jika dia telah melakukan sesuatu, kerjasama itu akan membabi buta. Alasan kedua adalah Xie Wenxi. Xie Wenxi kejam dan licik. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, tetapi dia sangat setia kepada teman dan kekasihnya. Jika Yang Xuanzhen melakukannya, Xie Wenxi pasti akan mengabaikan semua konsekuensinya, dan Hongmen dan Wenxi pasti akan keluar dan bergerak ke selatan. Bukannya Yang Xuan takut pada Xie Wenxi, tetapi dalam situasi rumit saat ini, dia tidak ingin membuat semuanya terlalu merepotkan. Segera, sebuah video dikirim ke ponsel Yang Xuan. Meskipun video ini tidak berdampak apapun pada saudara perempuan Gao, video itu bahkan tidak menyentuh mereka sama sekali. Akan tetapi, kualitas gambar dan adegan khusus ini membuat orang tidak mungkin tidak berpikir yang tidak-tidak. Saudara Yang, biar saya telepon. Saya terutama ingin tahu bagaimana reaksi Xie Wenxi terhadap video ini. Hahaha, Zhang Beikai sangat puas dengan pekerjaannya dan menawarkan untuk menelepon Xie Wenxi secara langsung. Kamu ada di rumah. Yang Xuan melotot marah ke arah pria itu. Apakah kamu benar-benar menganggap Xie Wenxi sebagai antek? Jika ada kesalahan dalam masalah ini, akan ada cukup masalah bagi kita untuk minum sepoci. Masalah ini sangat penting. Yang Xuan tidak boleh membiarkan Zhang Beikai mengoperasikannya. Jika seseorang secara tidak sengaja mengacaukan masalah ini, itu akan menjadi masalah besar. Telepon akan segera tersambung. Siapa? Apa? Suara Xie Wenxi datang dari ujung telepon yang lain. Jelas bahwa dia sangat kesal. Diperkirakan saudara perempuan Gao dapat membuatnya mengalami gejolak emosi yang begitu besar. Ketika Yang Xuan mendengar nada bicara pihak lain, hatinya menjadi lebih percaya diri dan berkata dengan lemah, Ketua Xie, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Di ujung telepon yang lain, suara Xie Wenxi yang marah tiba-tiba terdengar, siapa kamu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Sejak Xie Wenxi berkuasa, semua orang telah berbicara dengan hormat kepada Xie Wenxi baik di dunia nyata maupun di telepon. Akhir-akhir ini, dia kesal dengan saudara perempuan Gao, tetapi dia tiba-tiba menerima panggilan telepon seperti itu dan tidak dapat menahan amarahnya. Yang Xuan tidak marah dan berkata dengan senyum tipis, Ketua Xie, jangan marah dulu, saya akan segera mengirimkan isi transaksi ke ponsel Anda. Jika Anda merasa transaksi ini layak dilakukan, silakan hubungi saya lagi. Tentu saja, jika pemimpin Xie tidak tertarik dengan transaksi ini, saya tidak akan memaksa orang untuk bersikap sulit. Setelah Yang Xuan selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara, langsung menutup telepon, dan kemudian mengirim video yang direkam dengan hati-hati oleh Zhang Beikai. Dunia tahu bahwa Xie Wenxi memiliki banyak pikiran, dan bahkan rambutnya penuh dengan ide-ide hantu. Namun, di bidang perang psikologis, Yang Xuan tidak akan pernah lebih lemah dari Xie Wenxi. Terlebih lagi, sekarang inisiatif ada di tangannya, dia secara alami lebih takut satu sama lain. Benar saja, dalam waktu 5 menit, Xie Wenxi menelepon dan merasakan kemarahan Xie Wenxi di layar. Dengar, sebaiknya kamu segera melepaskan mereka, jika tidak Wenxi dan Hongmen akan membunuh semua orang yang terkait dengan masalah ini. Yang Xuan tertawa, sepertinya pemimpin Xie tidak memiliki temperamen yang baik. Karena kamu memiliki sikap ini, saya pikir kamu tidak terlalu tertarik dengan transaksi ini. Kalau begitu,
saya harus membiarkan saudara saya terus menyelesaikan sekuel film kecil ini. Sedangkan untuk Ketua CA, apakah kau ingin mencabik-cabikku atau menghancurkan bumi? Kau harus melakukannya setelah menonton sekuel film pendek itu. Itu saja, selamat tinggal. Begitu kata-kata Yang Xuan selesai, Xie Wenxi menegang di ujung telepon yang lain. Tunggu. Ujung telepon yang lain terdiam selama beberapa detik. Diperkirakan Xie Wenxi berusaha menahan emosinya. Karena ini kesepakatan, setidaknya beritahu aku dengan siapa aku berurusan. Xie Wenxi layak menjadi legenda. Hanya butuh beberapa detik untuk menenangkan emosinya. Dia berbicara dengan nada yang sangat datar tanpa emosi apapun. Orang biasa sama sekali tidak bisa melakukan ini. Baiklah, benar. Aku Yang Xuan yang membuatmu sedikit tidak bahagia. Yang Xuan membuka mulutnya dengan ringan dan tidak keberatan memberi tahu identitasnya. Katakan padaku, bagaimana dengan metode perdagangan? Xie Wenxi bertanya. Yang Xuan berkata, sangat sederhana. Dalam 3 hari, aku berharap bisa mentraktirmu minuman di Nanjiang. Di ujung telepon yang lain ragu-ragu selama beberapa detik, lalu terdengar suara Xie Wenxi. Baiklah, tidak masalah, tapi aku punya satu syarat. Yang Xuan tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain dan berkata, jangan khawatir, kedua istrimu makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak di sini, dan tidak ada yang akan menyentuh rambut mereka. Tentu saja, aku hanya bisa menjamin status ini dalam waktu 3 hari. Aku akan mengirimkan waktu dan tempat yang spesifik ke ponselmu nanti. Jika aku tidak melihat siapapun dalam 3 hari, bahkan terlambat 1 menit, sekuel film kecil temanku akan secara resmi mulai syuting. Nada bicara Xie Wenxi di ujung telepon yang lain masih tenang. Jangan khawatir, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan Xie Wenxi, tetapi aku juga menuliskan kata-kataku di sini. Dalam 3 hari, aku pasti akan datang tepat waktu ke tempat janji temu. Tetapi jika ada perbedaan antara kedua saudari itu dalam 3 hari ini, saya pikir Anda harus tahu perilaku seperti apa yang akan saya lakukan. Yang Xuan tersenyum tipis, saya tidak suka diancam. Itu saja, sampai jumpa dalam 3 hari. Kemudian Yang Xuan langsung menutup telepon. Nada bicara kedua orang di telepon tadi tampak sangat tenang, tetapi sebenarnya mereka memiliki pertempuran psikologis yang sangat sengit. Jelas, Yang Xuan berada di atas angin dalam kalimat terakhir dan tidak membuat komitmen apapun kepada Xie Wenxi. Karena dia memegang chip, Xie Wenxi hanya bisa dituntun oleh hidungnya. Saudara Yang, mengapa Anda memberinya waktu 3 hari? Bukankah Anda sengaja memberinya waktu untuk bersiap? Saya pikir lebih baik membiarkannya datang besok dan mengejutkannya. Zhang Beike bertanya dengan curiga. Kupu-kupu ekor burung walet dan Fugui di dekatnya juga tampak bingung. Kebenaran yang sangat sederhana bahwa kecepatan itu penting dalam perang, tetapi bagaimana saudara yang bisa dengan sengaja memberi satu sama lain 3 hari? Yang Xuan tersenyum tenang, jika itu orang lain, aku tidak akan menunda selama itu, tetapi pihak lainnya adalah Xie Wenxi. Siapa Xie Wenxi? Perutnya sangat lincah sehingga dia bisa memunculkan lebih dari 10 ide hantu dalam sekejap. Meskipun dia menghargai perasaannya, dia juga tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Jika dia datang besok, dia mungkin akan menyerahkan para suster demi seluruh masyarakat Hongmen dan Wenxi. Tetapi dia adalah orang yang sangat cerdas, jadi dia pasti akan sedikit sombong. Beri dia waktu 3 hari. Baginya, dia harus percaya diri untuk mengerahkan segalanya. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memukul kepala Xie Wenxi dan memberitahu dia kekuatan kita. Jika tidak, apakah menurutmu Xie Wenxi akan bekerja sama dengan kita? Hiks di matanya.